Naikkan baik di seluruh perguruan tinggi imbas dari efisiensi anggaran yang berjalan di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, tapi juga di sisi lainnya di aspek kedua adalah konflik internal yang sempat terjadi pertengahan Januari 2025 lalu dan disebut ada kekerasan verbal yang terjadi yang dilakukan oleh atau diduga dilakukan oleh Satrio kepada pegawai tersebut, dan dibalik dari mutasi yang disebut oleh Satrio terhadap pegawai itu pada akhirnya konflik berujung dengan damai dan tidak akan diteruskan lagi perkara itu di tahapan yang lebih lanjut. Itu yang sedikit banyaknya bisa jadi menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet, terutama untuk satu pos kementerian itu tadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, digantikan sosoknya yang semula Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi guru besar teknik fisika di Institut Teknologi Bandung, Brian Yuliarto. Ia resmi menjabat setelah dilantik pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Diikuti juga acara pelantikannya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta dengan jajaran kabinet di jajaran menteri di kabinet merah putih pada hari ini. Seremonial berlangsung kurang dari 30 menit di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Selain nama Mendikti-Saintek Maidop, ada juga sejumlah kepala badan yang ikut dilantik di hadapan kepala negara. Yang pertama ada Badan Pusat Statistik. Di posisi kepala BPS ini ditempati oleh Amalia Adininggar Widyasanti yang sebelumnya ia 2 tahun menjabat sebagai kepala atau pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pusat Statistik, dan wakil kepala BPS sendiri diisi oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Soni Hari Budi Utomo Harmadi, itu di BPS. Sementara di badan lain yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh sekali lagi menjabat sebagai ketua atau kepala BPKP dengan wakil kepala yakni Agustina Arumsari yang sebelumnya di BPKP menjabat sebagai Deputi Kepala Bidang Investigasi. Nah, badan berikutnya juga menarik dicermati adalah Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebelumnya kepala badannya Hinsa Siburian, kemudian hari ini diganti oleh Perwira TNI Angkatan Darat Nugroho Sulistyo Budi. Sosok yang menarik juga yang sebetulnya hendak saya konfirmasi bersama dengan teman-teman wartawan istana adalah nama Wakil Kepala BSSN yang sebelumnya santer disebutkan adalah nama Pratama Dahlian Persada. Namun tadi dalam proses pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, sosok Pratama tidak muncul dalam proses pelantikan. Nah, padahal sebelumnya jauh beberapa jam sebelum proses pelantikan berjalan di Istana Kepresidenan Jakarta, nama Pratama ini sudah santer disebut-sebut akan mengisi pos Wakil Kepala BSSN, bahkan sudah beredar juga di kalangan pewarta brosur serah terima jabatan yang bakal berlangsung di BSSN dengan formasi lengkap. Ada kepala badan di situ Nugroho Sulistyo Budi dan wakil kepala Pratama Dahlian Persada. Ini masih butuh konfirmasi lagi apa yang membuat sosok Pratama ini tidak ikut dilantik dalam proses yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Maidop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifa Solesa melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Profesor Brian Yuliarto PSD sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an begitu. Ya intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden begitu. Intinya diminta segera bekerja, melakukan langkah-langkah yang perlu untuk mendukung program-program dari Pak Presiden. Ya, intinya kita diminta langsung bekerja, melakukan langkah-langkah segera, konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden begitu. Tentu belum ya, baru dilantik. Jadi nanti kita akan segera komunikasi dan seterusnya. Terima kasih. Ada arahan-arahan juga dari Bapak Presiden?
Ya intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden begitu. Mungkin boleh tahu Pak, mungkin Bapak dikabarinnya hari ini apa Bapak udah tahu sebelum Tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an begitu. itu baru komunikasi pertama. Ya tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masuk kantor. Saya belum ada dulu ya, nanti kita coba, baru dilantik, nanti kita coba masuk ke kantor seperti apa, kita pelajari dan sebagainya. Intinya kita ingin program-program dari Pak Presiden itu bisa kita percepat, kita bantu begitu ya. Terima kasih. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Profesor Brian Yuliarto PhD sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27P Tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28P Tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat 1. Dr. Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Agustina Aromsari AKMH sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Amelia Adininggar Widyasanti PhD sebagai Kepala Badan Pusat Statistik. 4. Dr. Sony Hari Budi Utomo Harmadi sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. 5. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dua, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Kepala Badan Pusat Statistik. Empat, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya baik mundur daripada diberhentikan. Baru saja ke Seknek menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendikbudristek. Dari Seknek sendiri gimana Pak tanggapannya? Kan Menerima atau gimana? Kan suratnya ke Presiden. Ya, diterima suratnya. Berarti per hari ini sudah menyatakan mundur ya Pak ya? Ya, surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Oke. Saya buat tadi malam, tadi saya serahkan ke Seknek untuk disampaikan pada Presiden. Siap. Oke, Pak, terkait juga dengan pengunduran diri tersebut, berarti Bapak mengajukan diri tapi bukan diminta oleh Presiden berarti ya Pak ya? Secara garis besar berarti seperti itu ya Pak ya? Saya mengajukan diri. Pengunduran diri. Oh, oke. Ya. Secara legowo berarti. Hah? Secara legowo. Orang harus legowo kerja itu. Udah kerja baik, maksimal sudah, nggak ada pamrih. Dulu saya kerja, oke? Kalau nggak cocok ya, saya kan, ya udah saya mundur aja lebih baik. Ya kan, nggak cocok gitu.
Berarti dengan sore nanti yang informasinya di sana itu akan dilantik sejumlah beberapa pejabat negara, itu sudah termasuk dengan yang nanti akan menggantikan Bapak juga gitu atau seperti apa Pak? Mestinya. Oke. Ada Nggak harapan, tahu. Oke. Ada harapan nggak sih Pak untuk sektor-sektor yang mungkin dititipkan ataupun harus dijalani oleh penggantinya nanti seperti apa gitu Pak? Ya, penggantinya kan terserah yang bersangkutan. Kan tiap orang punya visi misinya sendiri-sendiri. Ya. Cukup. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Sukses selalu ya Pak. Semangat selalu Pak. Intinya diminta segera bekerja, melakukan langkah-langkah yang perlu untuk mendukung program-program dari Pak Presiden. Ya, intinya kita diminta langsung bekerja, melakukan langkah-langkah segera konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden begitu. Tentu belum ya, baru dilantik. Jadi nanti kita akan segera komunikasi dan seterusnya. Terima kasih. Ya intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden begitu. Tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an begitu. Ya tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masuk kantor. Saya belum ada dulu ya, nanti kita coba, baru dilantik, nanti kita coba masuk ke kantor seperti apa, kita pelajari dan sebagainya. Intinya kita ingin program-program dari Pak Presiden itu bisa kita percepat, kita bantu begitu ya. Terima kasih. Pak Ateh. Udah. Pak Ateh. Udah kan sama aja. Pak, nah. Satu data. Nah itu. Iya, jadi dengan adanya Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, tentunya BPS ditugaskan untuk terus mengawal finalisasi dan juga pemutakhiran dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti pensasaran program pembangunan itu akan menggunakan satu referensi yang sama. Dan tentunya nanti data tunggal sosial ekonomi nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah, dan ini nanti terus akan dimutakhirkan, dan kementerian lembaga yang masuk di dalam Inpres itu tentunya banyak, dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut. Dan secara spesifik BPS memang ditugaskan untuk membangun data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk mengelola dan memutakhirkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut. Terima kasih. Iya, nantinya akan. Sini Bu. Ya, silakan, ya Pak. Sini jawab. Dengeran dia. Ya, jadi nantinya akan bahwa semua program pembangunan. Oh ya, siap.
semua program pembangunan untuk pensasarannya akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, cukup. Ya. Sudah final. Dalam proses final. Proses final. Terima kasih. Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan dari BPS tadi, terkait Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang satu data ekonomi dan sosial, dihubungkan lagi dengan era sekarang yang mana dalam penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi, sehingga BSSN beliau tekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya, sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan. Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data, dengan harapannya dengan adanya satu data ini semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perlindungan data, memang itu menjadi concern kita bersama. Bahwa BSSN bukan merupakan satu badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kita butuh kerja keras dan kepedulian bersama. Karena sekali lagi, kalau bicara tentang cyber, bicara tentang data, itu bukan hanya bicara tentang sistem, perangkat keras, tapi juga awareness. Artinya apa? Kepedulian dan perilaku aman. Ketika kita tidak berperilaku aman, baik di lingkungan aparatur maupun warga masyarakat, mereka akan mudah kena phishing, kena penetrasi, yang mana itu tidak bisa dilakukan secara sistem atau mungkin perangkatan, karena itu berpulang kepada bagaimana pihak penyerang itu melakukan semacam social engineering, mengeksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai. Sehingga perlu termasuk para teman-teman media untuk melakukan literasi kepada warga masyarakat kita untuk peduli dan perilaku aman dalam menggunakan gadget. Terima kasih. Nah, banyak-banyak. Judi online di sini. Sedikit. Terima kasih. Kami nanti akan kerja keras bersama dengan Komdigi. Kita kemarin sudah bicara-bicara dengan Ibu Mutia. Kita akan betul-betul concern, apalagi penekanan Bapak Presiden masalah judul ini suatu hal yang sangat serius. Bahkan lintas negara. Makanya kemarin kita berusaha untuk bagaimana merancang strategi yang lebih tepat, kredibel untuk dapat menjangkau semua lini dan terintegrasi dari semua kementerian lembaga terkait. Terima kasih. Udah ya, cukup ya. Terima kasih, udah cukup kan? Aku mau rapat. Saya kira cukup ya. Saya udah lama, cukup lah. Anda mau nanya? Sama aja kan kemarin. Ya, nggak ada, sama aja tugas kita. Kan kemarin karena memang harus dikukuhkan kembali Pak Presiden. Jadi alhamdulillah saya sekarang punya wakil, Bu Arumsari. Ya tugas sama lah, kita jaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN. Sama tugasnya. Mungkin sekarang skopnya lebih cepat terus kerjanya dan lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Itu aja. Ada lagi? Yes. Ya. Ada lah yang jelas. Kita tugas BPKP itu kan auditor ya, auditor negara, akuntan negara. Ini tugas BPKP yang ngaudit lah, di situ pun ngaudit. Nanti kamu tanyanya di kantor Satgas, ada di Kejaksaan Agung. Jadi itu ketuanya adalah Jaksa Agung Muda, pidana khusus Jampitsus ya, Pak Bitobi. Jadi data-data udah kami kasih semua, hasil audit kami ditindaklanjuti di situ. Ada lagi? Oh iya, adalah. Ya artinya semua program-program strategis Pak Presiden ya, yang penting prioritas tentu harus kita jaga, dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh lah, boleh katakan begitu. Ada lagi?
Ya, ya. Ya kami kan di Impres nomor 5 ya kan ada. Kami sekarang sedang ke lapangan untuk melakukan evaluasi supaya bisa lebih efektif, lebih efisien. Yo baru masuk, sabar ya. Baru masuk ada prosesnya. Kamu kayak ini aja kan nggak tahu. Kalau kami kalau nggak kelihatan belum diomongkan. Nah, ya, udah ya. Makasih ya, udah banyak tuh berita. Terima kasih. Terima kasih dari semua. Ya, Assalamualaikum. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sangat beragam. Namun, tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Baru saja mendengarkan keterangan pers dari Kepala Badan Pusat Statistik yang baru, Amelia Adininggar Widyasanti. Dan sebelumnya ini ada Mendikti-Saintek yang baru, yakni Brian Yuliarto yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kami kembali hubungi jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang ada di Istana Kepresidenan. Tifal, tadi kita sempat terpotong, memang tidak ada secara eksplisit yang disampaikan pesan dan juga harapan Presiden terhadap pejabat negara yang dilantik hari ini. Tapi apakah bisa terbaca sebenarnya dari nama-nama yang dilantik pada sore hari ini, Tifal? Kalau terfokus pada sosok Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang saat ini menjabat